bersilaturahmi dalam rangka mengawali aktivitas setelah melewati Idul Fitri. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya saya grogi. Jadi kalau kalau disuruh memberi nasihat di hadapan para masyayikh, para asatidz itu kalau orang Jawa seperti menggarami laut. Sudah asik mau dikasih garam satu truk juga nggak ada pengaruhnya. Jadi saya melaksanakan tugas saja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ya sebenarnya tausiahnya sudah dari Pak Ketua STAI Jenderal Mukarram dan dari Bapak Ketua Yayasan Bapak BPH ya. Jadi saya ini melaksanakan tugas saja melengkapi. Ya, sudah menjadi tradisi ya. Dan ini tradisi yang baik di kalangan masyarakat kita setelah melewati Idul Fitri ada acara momen yang sering populer disebut halal bihalal. Jadi saya cari kamus nggak ketemu ya, kamus bahasa Arab nggak ketemu dan terpikir juga nggak ketemu. Jadi halal bihalal itu memang sebuah tradisi, bahkan istilahnya saja itu hanya ada di Indonesia gitu ya. Karena kalau pakai struktur bahasa Arab nggak masuk juga itu halalun bihalalin. Tapi mungkin maksudnya tadi disampaikan adalah sebagai silaturahmi Idul Fitri ya. Setelah kita melewati Idul Fitri ada libur ya di tempat kerja kita sehingga itu masuk setelah Ramadan kita bersilaturahmi. Dan ini seperti meminjam kata-kata Umar bin Khattab ketika beliau mengusulkan untuk menyusun Al-Quran ke dalam sebuah mushaf. Kata Abu Bakar, "Laisa hadza min amri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini enggak ada perintahnya dari Rasulullah. Masih kata Umar, "Ni'ma hadzal bid'ah." Betapa bagus bid'ah ini. Kalau dalam bid'ah tapi insyaallah bid'ah hasanah. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi juga sudah disampaikan di awal ya, oleh Quran kita. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Atau di redaksi yang lain, "Kayaumin kharajathu kayaumin waladatuhu." Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah 1 bulan penuh, maka begitu selesai itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, tapi itu adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah alias hablum minallah. Dalam ayat tadi disampaikan, "Dzuribat 'alaihim dzillah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Urusan dengan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sehingga kita terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Tetapi urusan dengan sesama manusia, sesama kita hablum minan nas, tentu ini harus kita saling membebaskan di antara kita semua. Itulah maka pentingnya halal bihalal itu dalam rangka menyempurnakan keutamaan dari melaksanakan ibadah saum, sehingga begitu kita memasuki Idul Fitri kita diampuni dosa Allah dan juga saling memaafkan di antara kita, sehingga betul kita Idul Fitri kembali kepada kesucian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga saya kira ini menjadi momen yang penting bagi kita untuk melakukan perenungan, karena tentu saja harapan dari
pelaksanaan ibadah saum itu adalah ketakwaan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah sudah menentukan capaian yang diharapkan bisa dicapai oleh umat Islam, oleh orang beriman dengan melaksanakan ibadah puasa. Sama seperti kita ketika merumuskan kurikulum, ketika merumuskan RPS, yang pertama-tama dirumuskan adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya mau jadi apa, kemampuan apa yang ingin didapat oleh mahasiswa setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Luar biasa, dalam Al-Quran Allah sudah merumuskan. Jadi ketika Allah mewajibkan saum, Allah sudah merumuskan capaian yang ingin didapat adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan hebatnya lagi, ini diungkapkan dengan kalimat la'allakum, bukan laita. Dalam bahasa, dalam ilmu nahwu menurut para ahli bahasa, bahwa ada dua pengharapan. Satu diungkapkan dengan la'alla, yang kedua dengan laita. Pengharapan yang diungkapkan dengan la'alla itu litaroji, harapan yang mungkin bisa dicapai, harapan yang mungkin dan bisa dicapai, kira-kira begitu. Tapi harapan yang diungkapkan dengan kalimat laita itu adalah harapan yang tidak mungkin dan tidak bisa dicapai. Nah, Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun, artinya apa? Artinya bahwa harapan Allah dengan memberikan perintah ibadah saum ini sangat mungkin dan bisa dicapai oleh orang yang beriman, sehingga melewati ibadah saum ini, melaksanakan saum Ramadan bulan namanya itu akan bisa mencapai derajat takwa. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang tak terhingga, bukan sesuatu yang tak terjangkau, tetapi sesuatu yang mungkin dan bisa dicapai, yaitu untuk mencapai derajat takwa. Kalau begitu kita harus merumuskan seperti apa kriteria ketakwaan yang mungkin bisa dicapai oleh kita dengan melalui latihan ibadah saum ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayah yang disyarahi oleh Imam Nawawi, bahwa at-taqwa ibaratun an imtisali awamirillah wa ijtinabi nawahi. Walahan hidayatun wa hidayatun. Jadi takwa itu sebenarnya adalah ungkapan untuk menyatakan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kata Imam Ghazali, takwa itu laha bidayatun wa hidayatun. Ada tingkat dasarnya, ada tingkat capaian tertingginya. Jadi kalau pakai kita bikin kata-kata untuk membuat rumusan tujuan itu. Ya, itu ada capaian terendah sampai capaian tertinggi, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita gambarkan kira-kira takwa itu kalau diumpamakan seperti sebuah pohon yang rindang, akarnya sangat kokoh mencengkram ke dasar bumi, gitu ya. Batangnya kuat, kokoh, daunnya rindang dan buahnya subur. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Melalui ibadah saum itu, ya, ada 3
tiga aspek ketakwaan. Ada tiga aspek ketakwaan yang dilatihkan kepada kita selama melaksanakan ibadah saum. Saum Ramadan itu ibarat madrasah, ibarat pesantren kilat bagi kita. Pertama adalah akidah, yang merupakan dasar dari keislaman dan keimanan kita. Yang kedua adalah amal ibadah, terutama ibadah makhluk, yaitu merupakan batang tubuh dari keimanan dan keislaman kita. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu adalah buah dari keimanan kita, buah dari keislaman kita akan bisa dilihat dari akhlaknya yang manis, dari akhlaknya yang baik. Nah, selama ibadah Ramadan ini kita dilatih dengan tiga aspek. Yang pertama adalah aspek akidah. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah saum di siang hari, panas, lapar, haus, masuk ke rumah, masih ada sisa makanan yang tadi malam sangat menggoda. Tapi bagi orang yang saum tidak berani untuk memakannya. Kenapa? Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Meskipun tidak ada siapapun di rumah, tidak ada orang yang melihat, tapi orang yang saum tidak berani memakannya, tidak berani meminumnya, karena merasa dilihat oleh Allah. Meskipun orang tidak tahu, Allah Maha tahu. Itu adalah salah satu indikator ketakwaan, keimanannya. Indikator keimanan yang kuat adalah senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi orang yang puasa itu jangankan yang haram, yang halal saja, miliknya saja tidak berani untuk memakannya karena merasa dilihat oleh Allah. Inilah ketaatan yang sangat tinggi. Itulah sebabnya maka kata Allah bahwa ibadah saum adalah untuk, dan Aku yang akan membalasnya. Karena kedekatan dengan Allah terbangun melalui keimanan dalam menjalankan ibadah saum. Tidak ada seorang pun yang tahu orang itu saum atau tidak, kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan rasa dilihat oleh Allah ini dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, maka tidak akan muncul kejahatan, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada pencurian, tidak akan ada penganiayaan. Karena orang yang melakukan kejahatan itu hakikatnya dia sedang tidak ada imannya, merasa tidak dilihat oleh Allah. Maka selama ibadah saum ini kita dilatih keimanan kita sehingga senantiasa merasa dekat dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah, sehingga kita betul-betul dalam posisi ketaatan yang luar biasa. Itu adalah fondasi sebuah pohon. Kalau akarnya tidak kuat akan tumbang. Sebuah bangunan kalau fondasinya sehebat apapun bangunan itu akan tumbang. Keislaman kita sehebat apapun, kalau imannya keropos, maka keimanan itu akan tumbang, akan mudah tergoyahkan, akan mudah tergoda. Yang kedua, aspek yang dilatihkan kepada kita selama ibadah saum adalah melalui ibadah ritual. Bayangkan, jangankan sholat 5 waktu, kita melaksanakan sholat sunnah taraweh sampai 20 rakaat ditambah 3 rakaat kuat di luar Ramadan. Ini yang saya rasakan, untuk bisa sholat ba'diyah isya saja ditambah
witir 3 rakaat beratnya minta ampun, beratnya minta ampun. Tapi di bulan Ramadan kita merasa ringan-ringan saja. Bahkan di pagi hari jam 2:30, jam 3 kita bangun, masih ada waktu kita sempat juga melaksanakan qiyamul lail, menambah jumlah rakaat yang sudah kita lakukan pada saat tarawih. Ini luar biasa. Belum lagi yang lainnya, ya, zikir, wirid, doa, baca Quran. Sampai kita ada yang buat 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam, minimal 1 kali khatam, insyaallah semuanya ya. Tapi di luar Ramadan Bapak Ibu, untuk bisa one day, one sofhat gitu ya, 1 hari 1 halaman saja, sungguh beratnya luar biasa. Itu adalah latihan ibadah kita, karena ibadah merupakan batang tubuh dari keislaman dan keimanan kita, terutama sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza shalla sa'irul amal, wa idza fasada sa'irul amal. Yang sekali Rasul mengatakan, as-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamatin, waman hadama faqad hadamatin. Jadi sholat itu adalah struktur bangunan keimanan kita, struktur bangunan keislaman kita, atau pohon dari keimanan kita. Kalau orang sholatnya sudah tumbang, maka tumbanglah agamanya. Kira-kira begitu. Keislamannya tumbang. Oleh karena itu, indikator keislaman seseorang bisa kita lihat dari salah satunya adalah pelaksanaan ibadah sholat. Sekali lagi di bulan Ramadan, sholat fardunya sudah pasti, bahkan berjamaahnya lebih intens, ditambah sholat sunat yang mulai. Ini adalah latihan yang luar biasa, dan ini adalah bagian dari latihan ketakwaan yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, aspek dari ketakwaan adalah buah dari keimanan, yaitu amal soleh, muamalah sholihah dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, yaitu berupa akhlakul karimah. Jadi kalau ada orang Islam, imannya kuat, tahajudnya rajin, sholatnya jangan ditanya, baca Qurannya juga begitu. Tapi kalau budinya dikasih lihat gitu ya, serem gitu kan, wajahnya wajah perang gitu kan, Bu Dr. Popon itu belum menampakkan wajah keislaman yang sesungguhnya. Karena wajah keislaman yang sesungguhnya adalah penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Rasulullah menyatakan, tabassumukum ala akhikum shadaqah, bahwa senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi senyum saja sedekah. Artinya apa? Artinya kita sebagai umat Nabi diperintahkan tidak hanya kuat ibadahnya, kuat imannya, tapi juga baik akhlaknya. Selama ibadah Ramadan, ibadah saum, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menjaga akhlakul karimah, menjaga muamalah as-sholihah, as-sholih ibadah, kebaikan dengan sesama, dengan hamba Allah. Dari mulai tutur kata yang benar, yang mencerminkan kejujuran, saling menghormati, saling menyayangi, tidak gibah, tidak berdusta, tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati orang lain. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari perintah ibadah saum. Kalau orang ibadah saum tapi tidak bisa menjaga mulutnya dari gibah, dari dusta, dari kata-kata yang menyakiti orang lain, maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ujur.
Betapa banyak orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga akwalnya, menjaga akhlaknya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga hati kita, akhlak kita dilatih untuk peduli sesama. Dianjurkan memperbanyak sedekah, memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Bahkan di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu adalah bagian dari bagaimana membina akhlakul karimah, peduli kepada sesama, bukan hanya dalam tingkah laku dan ucapan, tapi juga dengan kepedulian sosial. Hadirin yang berbahagia, itu adalah pelajaran yang amat berharga. Selama ibadah Ramadan ini, 3 dasar ketakwaan kita dilatih mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Latihan keimanan, latihan ibadah, dan latihan akhlak. Dan yang terpenting adalah istiqomah, gitu ya. Jadi jangan sampai begitu memasuki Idul Fitri, kembali pada sucian, bebas gitu. Tapi justru ini adalah menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan kita. Semoga diberikan umur dalam 11 bulan ke depannya, sehingga Syawal itu secara harfiah artinya meningkat, memberikan motivasi. Maksudnya untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita, meningkatkan keimanan kita dari tahun-tahun sebelumnya. Maka keberhasilan ibadah saum kita tidak semata-mata berhasil melaksanakan ibadah saumnya dan qiyamul lailnya sampai Idul Fitri, tapi juga kata Rasulullah itu diuji dengan saum Syawal, gitu ya. Apakah masih ada yang tersisa saumnya itu? Apakah masih ada yang tersisa dari qiyamul lailnya? Apakah masih ada yang tersisa dari tilawahnya? Apakah masih ada yang tersisa dari sedekahnya? Itulah justru evaluasinya di akhir. Sehingga melalui halal bihalal ini, melalui silaturahmi Idul Fitri ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Tentu hanya diri kita dengan Allah yang Maha Tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu mengenai seberapa tinggi atau seberapa rendah derajat ketakwaan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu indikator yang bisa kita uji, yang bisa kita uji untuk mengukur ketakwaan kita adalah dalam melaksanakan ketaatan dalam ibadah maupun dalam muamalah. Setidak-tidaknya kata Imam Nawawi ada 4 kategori untuk mengukur tingkat kedalaman ketakwaan seseorang, terutama dalam pelaksanaan ibadah. Yang pertama, ada orang yang melaksanakan ibadah itu semata-mata karena melaksanakan ketaatan atau kewajiban saja. Ya, karena kewajiban saja. Kalau tidak diperintahkan, ya tidak akan dilaksanakan. Cuma itu adalah dasar dari takwa. Karena itu takwa sehingga dirumuskan tadi ibaratun an imtisali awamirillah wa ijtinabi nawahi. Suatu ungkapan untuk menggambarkan seseorang yang melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan. Baik perintah itu, ya, kata Imam lagi, dan wal awamir fa inna awamirillah ta'ala wajibatun wa jadi sumi ingatlah fa'lam anna awamirillah, ingatlah bahwa perintah-perintah Allah itu ada yang sifatnya
wajib dan ada yang sifatnya nafilah, wanawafil, wajibatun wanawafilatun. Yang wajib itu roksul mal, ibarat pokok modal. Kata Imam Nawawi, wal wajibatu wa roksul mal, ibarat modal. Jadi kalau orang melaksanakan kewajiban saja itu baru break even point, baru balik modal. Kalau orang usaha mau balik modal atau mau untung? Ya tentu mau untung. Kalau hanya balik modal saja itu sama dengan rugi. Wanawafilu rohihun, dan yang sunnah itu adalah keuntungannya. Sehingga dengan memperbanyak sunnah itu adalah untuk memperbanyak keuntungan. Orang yang pertama melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan pada Allah itu semata-mata karena melaksanakan perintah atau ketaatan. Ini sudah baik. Sama seperti kita bekerja di kantor, taat saja kepada pemimpin, gitu ya. Salina batona, itu sudah cukup baik, disiplin. Tapi ada yang kedua tadi, yaitu orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan itu adalah untuk berburu pahala, untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita bersedekah, maka ada yang akan mengatakan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba wallahu yuhibbu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam biji. Dari sebiji akan tumbuh 7 tangkai, dari masing-masing tangkai 7 tumbuh 100 biji. Sehingga kita sedekah 1 juta, insya Allah dapat pahala 700 juta. Dihitung 1 juta, 700, 2 juta, dapat 1 miliar. Ada yang menghitung begitu ya. Sehingga ada yang menganjurkan kalau ingin banyak rezeki perbanyaklah sedekah. Memang tidak salah juga. Tapi tentu itu baru pada tingkatan yang kedua. Karena Allah sendiri, Rasul sendiri memberikan motivasi dengan pahala-pahala ini. Jadi tidak ada salahnya. Yang ketiga, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melewati dasar kewajiban, sudah melewati dasar ingin mendapatkan pahala, tapi sebagai bentuk rasa syukur pada Allah. Sedekah udah nggak dihitung-hitung lagi, pahala tahajud nggak dihitung, pahala duha nggak dihitung, pahala baca ayat Al-Quran tidak dihitung. Ya Allah, saya ibadah ini karena bersyukur saja kepada Allah. Kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah wajib dan sunnah yang kita lakukan siang dan malam, niscaya tidak akan dapat membalas rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Betul Pak? Akan Rasulullah itu kalau qiyamul lail, kata Aisyah yang tahu persis, itu kadang-kadang sampai bengkak-bengkak. Sehingga Aisyah menegur, Rasulullah, bukankah engkau ini sudah dijamin masuk surga? Kenapa masih terus saja melakukan qiyamul lail bahkan sampai bengkak-bengkak? Kata Aisyah, apakah tidak pantas kalau aku bersyukur kepada Allah? Jadi ibadah yang kita lakukan tidak lagi berburu pahala, tidak hanya sekedar melaksanakan ketaatan, tapi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita diangkat derajat oleh Allah dengan ilmu kita menjadi orang-orang yang terhormat di masyarakat. Kita diangkat derajat oleh Allah dengan ilmu kita sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat. Belum lagi rezeki yang lain. Bahkan dengan anggota tubuh kita saja, Bapak Ibu, belum cukup untuk bersyukur kepada Allah.
Bayangkan kalau ada orang datang bawa uang sekoper isinya 10 miliar. Pak, ini uang buat Bapak, tapi saya butuh tangan Bapak. Tangan Bapak mau dipotong, mau dicangkokkan kepada orang yang tidak punya tangan. Mau dikasihkan nggak? 10 miliar mau dikasih nggak? Nggak akan dikasih. Satu tangan saja, apalagi mata, apalagi hidung, apalagi jantung. Jadi dengan anggota tubuh yang diberikan Allah yang sempurna ini, untuk bersyukur kepada Allah, nggak akan bisa menutup karunia Allah. Ada orang kaya raya sakit keras masuk ICU, kemudian untuk membantu pernapasannya harus memakai tabung oksigen selama beberapa bulan di ruang ICU menggunakan tabung oksigen. Begitu dia sembuh, membayar biaya tabung oksigen saja sampai ratusan juta. Dia menangis, mengeluarkan air mata. Kata dokternya, "Bapak kenapa menangis? Gak bisa bayar." Bukan, saya merasa malu kepada Allah. Bertahun-tahun hidup saya menggunakan oksigen yang gratis dari Allah, sedangkan hanya berbulan-bulan saja untuk membantu pernapasan dengan tabung oksigen itu harus membayar beratus-ratus juta. Subhanallah. Betapa karunia Allah itu amat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sehingga orang ibadah itu tidak mengharap pahala ya Allah, untuk bersyukur saja belum menutup atas nikmat-Mu ya Allah. Dan yang ketiga, orang beribadah kepada Allah itu adalah sebagai wujud panggilan cinta. Panggilan cinta kepada Allah. Bagi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, cinta kepada Allah itu merupakan derajat ketakwaan yang tertinggi bagi Imam Al-Ghazali. Karena setelah mahabbah hanya ada satu tingkat lagi, yaitu makrifat. Tidak boleh lebih dari itu, kata Imam Ghazali. Orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah atas dasar cinta bisa dirasakan. Jangankan memenuhi panggilannya, tidak dipanggil saja sudah menunggu. Datangnya waktu sepertiga malam itu sudah ditunggu, karena saat-saat begitu dekat dengan yang dicinta. Datangnya panggilan Allah melaksanakan sholat sudah ditunggu, karena akan menghadap dengan yang dicinta. Kalau orang sudah sampai pada derajat itu, maka melaksanakan ibadah itu sungguh satu kenikmatan. Karena tidak ada nikmat yang tertinggi kecuali ketika bertemu yang mencinta dan yang dicinta. Itulah maka kata Imam Asyibli, kata Rabi Adawiyah, kata Zunun Al-Misri, kata-katanya, "Ya Allah, kira-kira kalau aku beribadah kepadamu karena ingin mendapatkan surga-Mu, maka jauhkanlah surga itu dariku. Kalau aku ibadah kepadamu karena takut akan neraka-Mu, maka lemparkanlah aku ke dalam neraka-Mu. Tapi kalau aku ibadah kepadamu karena aku ingin mendapatkan keindahan wajah, karena cinta padamu, maka jangan palingkan wajahmu daripadaku." Kalau orang sudah sampai di derajat itu, ya Allah, nikmat sekali. Sampai kita tidak terasa menitikkan air mata. Sampai kalau kita sujud itu merasa ingin lama sujud, karena merasakan nikmatnya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Al-Ghazali, mahabbah itu
bisa makomat, bisa juga hal. Kalau mahabbah atau cinta pada Allah itu makomat, maka itu sebenarnya bisa dilatih. Semakin banyak orang intensif ibadah kepada Allah, maka dia akan sampai di makom mahabbah. Tapi juga kadang bisa hal, mungkin itu yang kita rasakan. Jadi kalau kita sudah begitu intens ibadah kepada Allah, salat sunatnya, zikirnya, wiridnya, qiyamul lailnya, maka sampai pada titik kita merasakan betapa nikmatnya sujud itu, betapa nikmatnya kita istighfar, betapa nikmatnya kita zikir. Saat itulah Allah sudah berikan anugerah. Itulah hal. Jadi satu keadaan yang diberikan oleh Allah pada saat orang berada pada puncak kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.